Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alsakwan dengan NIM 2251506011111023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang sebelumnya tentang statistika, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data statistik. Pada data statistik, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang data. Yang pertama, pengertian data, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan pembagian data. Data merupakan sekumpulan fakta dan statistik mentah yang dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis atau dijadikan sebagai referensi. Dengan kata lain, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui dan dianggap. Yang kedua, pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan. Pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya dan pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama, pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengambilannya. Hal ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, pengamatan. Pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk meneliti objek yang akan ia ambil informasinya. Kemudian yang kedua ada penelusuran literatur, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dan tersimpan di dalam sebuah laporan atau sebuah penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk objek yang akan ia teliti. Yang terakhir ada pengumpulan data dengan wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang akan dia teliti. Kemudian pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sensus, yaitu pengumpulan data dengan mengambil elemen atau populasi secara keseluruhan tanpa terkecuali untuk diselidiki. Yang kedua ada sampling, yaitu pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau sebuah populasi untuk diselidiki. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan kepada data yang diambil sebelumnya atau data mentah yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi pengolahan data ini merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari berbagai data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Selanjutnya ada penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data ialah suatu proses pembuatan laporan hasil penelitian yang dimana data yang disajikan tersebut harus sederhana dan mudah dipahami. Apa fungsi dari penyajian data ini? Fungsi penyajian data ialah untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau mengadakan perbandingan dengan data yang lain dalam suatu waktu. Jadi penyajian data ini bisa digunakan dalam bentuk tabel maupun grafik. Menyajikan data dengan tabel kita bisa lakukan dengan membagi beberapa data dengan interval-interval tertentu dan memberikan frekuensi-frekuensi untuk setiap interval tergantung data yang kita miliki. Kemudian menyajikan data dengan grafik bisa kita lakukan dengan berbagai tabel grafik yang bisa kita buat. Misalnya kita bisa membuat grafik balok, grafik lingkaran, grafik histogram, dan lain sebagainya. Yang terpenting kita bisa menyajikan data dengan jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya kita beralih ke pembagian data. Data terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan susunannya, data terbagi menjadi dua, yaitu data acak atau data tunggal, serta data kelompok. Jadi data acak ini data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Jadi masih berbentuk acak dan belum dirapikan. Kemudian ada data berkelompok, itu data-data yang sudah dikelompokkan dan tersusun dalam kelas-kelas interval sehingga pembaca atau orang yang melihat data tersebut mudah memahami apa isi dari data tersebut.
Kemudian ada pembagian data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan seperti warna, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan seperti berat badan, umur, tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembagian data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data deret berkala, yaitu data yang diambil atau terkumpul dalam jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan untuk memberikan gambaran akan perkembangan dari suatu keadaan atau suatu kegiatan. Kemudian ada data silang, yang mana data ini merupakan data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan perkembangan terhadap keadaan atau gambaran pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada data panel, yang merupakan gabungan dari data deret berkala dan juga data silang. Lalu yang keempat, ada pembagian data berdasarkan sumber pengambilannya. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian, atau data ini hanya diperoleh oleh orang yang memang mencari data tersebut atau orang yang bersangkutan untuk data tersebut. Kemudian ada data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh yang mana data tersebut sudah ada sumber-sumbernya. Kemudian yang terakhir ada pembagian data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang memberikan nilai suatu objek atau kategori namun hanya memberikan label atau kode saja terhadap data tersebut. Yang kedua ada data ordinal, yang mana data tersebut diurutkan atau disusun berdasarkan besar dari datanya. Kemudian ada data interval, yang mana data tersebut diurutkan atau disusun berdasarkan atribut yang memberikan informasi interval dari data tersebut. Yang terakhir ada data rasio, yaitu data yang bersifat nominal, ordinal, dan interval. Sekian penjelasan saya mengenai data statistik. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal kolami wa maesturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.